Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat dan berkahnya sehingga kita masih diberikan kenikmatan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dan berada di sini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para penonton dan teman-teman sekalian, alhamdulillah di kesempatan kali ini saya mendapatkan amanah dari Rohis M. Tamrin untuk menyampaikan kultum singkat di channel YouTube ini. Hari ini saya ingin menyampaikan materi kultum yang bisa dibilang agak lalai dikerjakan oleh sebagian orang. Terkadang materi ini membuat kita terlalu baper sehingga kita melupakan tujuan aslinya. Hari ini saya ingin menyampaikan materi mengenai misteri cobaan dari Allah. Cobaan mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita menghadapi cobaan setiap hari, sadar ataupun tidak sadar. Cobaan itu bisa kecil seperti tersandung batu di jalan, tapi bisa juga cobaan yang berat dan besar sekali, seperti kehilangan salah satu anggota keluarga kita. Cobaan ini tidak mengenal satu orang pun. Cobaan ini bisa datang pada orang tua, orang muda, bahkan orang non-muslim sekalipun. Dan terkadang cobaan ini datang di waktu yang tidak kita duga-duga. Bisa jadi cobaan ini datang saat kita sedang di masa senang-senangnya, sedang menikmati hidup. Kadang juga cobaan ini datang bersamaan dengan kita yang sedang merasa sedih, sedang merasa frustasi, sedang berada di titik terbawah dalam hidup. Nah, cobaan-cobaan ini tidak lain dan bukan sebenarnya adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bagian dari menguji keimanan kita. Apakah kita masih berpegang teguh kepada agama Allah, atau apakah kita sudah menjauh darinya dan menjadi baper atau terbawa perasaannya oleh emosi-emosi tadi tanpa mengerti tujuan dari cobaan sebenarnya. Allah pun menyebutkan dalam surat At-Taghabun ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbuh wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan berikan petunjuk. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwa cobaan-cobaan yang diberikan kepada kita memang merupakan ujian dari Allah untuk mengetahui apakah kita memang beriman atau hanya sekedar mengucapkannya hanya dalam pikiran belaka kita. Cobaan ini dapat memperkuat iman kita apabila kita memang memegang teguh kepadanya, apabila kita percaya bahwa Allah memang memberikan ujian ini kepada kita. Saya bisa memberikan kisah bagaimana cobaan ini dapat memberikan berkah dan hidayah dan ridho dari Allah sehingga kita masih bisa berjuang di kemudian hari. Saya ambil kisah dari salah satu sahabat Nabi dulu, yaitu Bilal bin Rabah sang muadzin. Waktu Bilal bin Rabah masuk Islam pertama kali dulu, beliau ini disiksa oleh majikannya karena Bilal ini dulunya merupakan seorang budak. Waktu Bilal ketahuan memeluk agama Islam oleh majikannya, karena waktu itu agama Islam masih dianggap sangat bertentangan dengan ajaran agama di Arab, di Mekah terutama, yaitu ajaran menyembah Lata, Manat, dan Uzza, berhala di Mekah waktu itu. Sang majikan langsung menyiksa Bilal di tengah terik matahari di gurun panas. Ditambah siksaan, ditimpa batu di atas badannya. Waktu itu Bilal dibaringkan di atas gundukan di tengah terik matahari, lalu di atasnya diberi batu yang sangat besar sehingga Bilal tertimpa oleh batu itu. Cobaan ini tentunya sangat berat bagi Bilal, dan Bilal tidak sendiri waktu itu. Umat muslim yang pertama kali memeluk agama Islam dan bukan merupakan orang yang berpengaruh di masyarakat mendapat tekanan habis-habisan, baik itu dari majikannya ataupun orang-orang terdekatnya. Karena memang agama Islam ini dulu dibilang masih tidak diterima oleh masyarakat luas karena bertentangan dengan ajaran agama mereka. Nah, Bilal ini tidak luput dari salah satu korbannya.
Dia disiksa di terik matahari saat itu jam 12 pas, jadi panas sekali di tengah gurun, apalagi di Arab memang iklimnya memang panas. Jadi Bilal setengah mati menahan sakit itu. Sambil ditimpa batu di tengah terik matahari, Bilal berteriak, "Ahad, Ahad, Ahad," yang menunjukkan Allahu Ahad, Allah yang Esa, dan itu menunjukkan keimanannya. Umayyah geram dengan tingkahnya saat itu, sehingga dia menimpakan batu, dan itulah salah satu alasan kenapa Bilal ditimpa batu, untuk meredam suaranya yang menyerahkan Ahad. Untungnya saat Bilal tersisa saat itu, salah satu sahabat Nabi yaitu Abu Bakar yang juga telah memeluk agama Islam lewat. Melihat penyiksaan itu, Abu Bakar yang tidak tega akhirnya menanya kepada Umayyah, "Kenapa kau menyiksanya sampai separah ini?" Lalu Umayyah menjawab, "Karena dia memeluk agama Islam." Abu Bakar yang juga agama Islam lalu menanyakan pada Umayyah, "Apakah aku bisa membelinya?" Terus Umayyah mengatakan, "Kau bisa membelinya, tapi dengan harga yang mahal." Dan Abu Bakar dengan berkah kekayaannya dan juga keinginannya untuk membebaskan salah satu sahabatnya yang juga beragama Islam ini, akhirnya membebaskan Bilal dari perbudakannya ke Umayyah. Bilal pun akhirnya dibebaskan dari penyiksaannya di gurun pasir dan dibebaskan sebagai budak yang merdeka. Tidak lagi terikat pada majikan siapapun, dan dia menjadi muslim sebagaimana semestinya. Hal ini menjadi acuan pada kita bahwa cobaan yang diberikan Allah itu tidak akan selamanya berat, dan pasti ada akhirnya. Dan kita tetap berpegang teguh pada keimanan kan Allah. Jika cobaan itu memang untuk menguji kita, akan didapat akhir yang manis seperti Bilal tadi. Dia terus berusaha meneriakkan Ahad, meneriakkan keimanannya di tengah penyiksaan itu, sampai akhirnya datanglah pertolongan dari Allah berupa Abu Bakar yang membebaskannya. Tapi selain dari kisah itu, sebenarnya kita bisa lihat lagi salah satu praktek dari menghadapi cobaan itu di era modern saat ini. Ambil saja contohnya di sekitar kita, di lingkungan sekolah Hemat Tamrin. Di sini ada banyak sekali murid yang mengejar mimpi-mimpinya untuk mencapai cita-cita mereka. Tentunya sebagai pelajar, kita akan belajar untuk menuntut ilmu dan mendapatkan pendidikan formal sesuai, sehingga nantinya kita bisa bekerja di tempat yang dibutuhkan keahlian belajar itu. Tentunya semua itu tidak diraih dengan santai-santai. Semua itu diraih dengan berbagai macam cobaan, seperti cobaan banyak tugas, cobaan tidak tidur sampai malam untuk mengerjakan tugas-tugas itu, atau bahkan cobaan untuk bekerja lebih keras karena kita tidak mungkin memahami berbagai materi hanya dalam waktu singkat. Tapi berbagai cobaan itu bila dipenuhi dengan keimanan dan kepercayaan bahwa ujian itu memang untuk kita sebagai pelajar menuntut ilmu, sebagai ujian dari Allah, kita harus meyakini bahwa nantinya kita akan mendapatkan berkah dan akan mendapatkan imbalan yang sepadan di akhirnya, yaitu berupa cita-cita yang telah tercapai dan akhirnya mendapatkan penghargaan dari orang-orang yang kita tahu dan orang-orang yang memang dipengaruhi oleh kita. Cobaan-cobaan itu memang sebagian besar berat, tapi selain dengan menghadapinya sendiri dengan keimanan, kita juga akan menghadapi cobaan itu bersama-sama bila kita memiliki kondisi sosial yang baik. Seperti pelajar-pelajar di Hemat Tamrin ini, cobaan-cobaan ini tidak akan kuat bila dihadapi dengan sendiri-sendiri, dan kita akan bersama-sama menghadapi cobaan itu dengan penuh keimanan dan harapan bahwa akan ada rahmat dan ridho Allah di akhirnya, dan kita akan mendapatkan apa yang kita impikan selama ini. Baik, mungkin itu kultum singkat dari saya. Sekian, terima kasih, dan mohon maaf bila ada kesalahan ataupun keraguan selama pembacaan kultum oleh saya ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.